Aku tidak tahu apa yang membawaku ke tempat ini. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Jalanan sepi. Lampu jalan berkedip, nyaris padam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan menyelimutiku dengan sesuatu yang tak terlihat. Di depanku, berdiri sebuah rumah tua. Aku seharusnya tidak berada di sini. Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di depan gerbang ini. Satu-satunya hal yang bisa kuingat adalah suara itu. Temui dia di rumah nomor 44. Mereka sedang menunggumu. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Tidak ada siapapun di sekitar. Rumah ini tampak kosong. Namun aku bisa merasakan sesuatu mengamatiku dari dalam. Langkahku berat saat aku melewati ambang pintu. Aroma kayu tua yang lembab menyeruak, bercampur dengan bau debu dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang busuk. Seperti sesuatu yang telah lama dibiarkan membusuk. Aku melangkah masuk. Ruangan itu gelap. Hanya sedikit cahaya bulan yang masuk dari sela-sela jendela tua yang pecah. Tapi ada sesuatu yang lebih menggangguku. Di dinding ruang tamu, ada sebuah cermin besar. Cerminnya tua, dengan bingkai kayu yang mulai mengelupas. Tapi, yang aneh adalah bunyi napas berat yang muncul tiba-tiba. Seakan ada seseorang tepat di belakangku. Aku membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, saat aku kembali melihat ke dalam cermin, pantulanku tersenyum. Aku tersentak mundur. Aku tak tersenyum. Tetapi pantulanku, dia menatapku dan tersenyum samar. Aku mengangkat tanganku. Bayangan di dalam cermin mengikutiku. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Sampai aku melihatnya. Tangannya bergerak lebih lambat dariku. Aku ingin lari. Tapi kakiku terpaku di tempat. Pantulanku perlahan memiringkan kepalanya. Senyumnya melebar. Terlalu lebar. Senyum yang bukan milikku. Lalu bibirnya bergerak. Tanpa suara. Aku membaca gerakan bibirnya dengan jelas. Dari bibir itu, seakan dia berucap, "Lihat di belakangmu."
Aku pun berbalik. Dan yang kulihat bukanlah ruang tamu tempat aku berdiri sebelumnya. Koridor panjang terbentang di depanku. Koridor ini tidak ada saat aku pertama masuk. Aku tidak bisa bernafas dengan tenang. Koridor ini tidak masuk akal. Pintu rumah masih berada di belakangku. Seharusnya aku mencoba membuka pintu untuk keluar. Pintunya terkunci. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus maju. Aku berjalan perlahan di lorong itu. Setiap langkah terasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Dinding-dindingnya mulai berubah warna. Catnya memudar. Seakan-akan waktu di tempat ini berjalan dengan cara yang berbeda. Di ujung lorong ada sebuah pintu dengan angka yang sudah pudar. Aku menyipitkan mata untuk membacanya. 44. Dan saat aku menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka sendiri. Di dalam kamar itu, ada satu cermin lagi. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu yang lebih buruk. Pantulanku bukan aku. Wajahnya lebih pucat. Matanya kosong. Lalu, dengan gerakan yang sangat lambat, ia mengangkat tangannya, menempelkan telapak tangannya ke permukaan kaca. Aku mundur selangkah, tapi tiba-tiba tanganku juga bergerak sendiri, mengikuti gerakannya. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku terasa berat dan tak bergeming. Lalu, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di dalam cermin, ada bayangan lain. Bayangan itu bukan aku, bukan juga pantulanku. Bayangan itu sedang menatapku dari dalam kamar ini. Dan sebelum semuanya berubah menjadi gelap, aku mendengar suaranya. Kau akhirnya pulang.